Udah kan? Mulai ya. Tes, tes, tes. Iya, Udah kan, udah. gua yang mulai nih lama nih. Oke, 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 oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan analisis strategi pengelolaan modal kerja PT Agrojaya Sentosa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amira Aulia dengan NIM 1013, yang kedua dari Perludin dengan NIM 1076, yang ketiga ada Kaila Safa dengan NIM 1085, yang kedua ada Putra Ramadan dengan NIM 1035, dan yang terakhir itu ada Yoke dengan NIM 1109. Untuk latar belakangnya sendiri, modal kerja merupakan faktor penting dalam kelancaran operasional perusahaan, terutama pada perusahaan produksi atau agribisnis. Modal kerja terdiri dari kas, piutang, dan persediaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Pengelolaan modal kerja yang tidak efektif dapat menimbulkan masalah likuiditas, seperti piutang sulit ditagih, persediaan berlebih, atau kas yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, oleh karena itu, analisis rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Analisis ini dilakukan pada PT Agrojaya Sentosa untuk mengetahui likuiditas dan meningkatkan efisiensi pengelolaan modal kerja. Dan selanjutnya ada analisis kas dan piutang dan juga persediaan. Yang pertama pada analisis kas sendiri, di mana kas ada kas itu dan setara kas itu sebesar 350 juta, lebih kecil dibandingkan hutang lancar. Sehingga kemampuan membayar wajiban jangka pendek masih terbatas. Nah, ini tuh ada suatu solusi yang bisa dilakukan, yaitu berupa berupa di mana perusahaan perlu mengelola kas secara lebih efektif melalui perencanaan arus kas dan pengendalian pengeluarannya. Lalu pada tahap analisis persediaan, di mana persediaan diketahui bahwasanya terdapat 660 juta yang mendukung produksi, tapi jumlah terlalu besar sehingga dapat mengikat modal dan juga menambah biaya penyimpanan. Nah, solusinya adalah perusahaan perlu melakukan pengendalian persediaan yang lebih efektif dalam menyesuaikan stok dengan kebutuhan produksi dan juga permintaan pasar. Lalu pada Anas Piutang sendiri, diketahui bahwa piutang usaha itu sebesar 500 juta, di mana yang menunjukkan bahwa adanya penjualan kredit sehingga sebagian dana perusahaan masih tertahan pada pelanggan dan juga belum diterima dalam bentuk kas. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu perusahaan dapat melakukan suatu kebijakan kredit yang baru dan juga jelas dan sistem penagihannya yang teratur, di mana agar pembayaran pelanggan lebih tepat waktu. Next. Oke, selanjutnya ada perhitungan analisis rasio likuiditas. Yang pertama pada NWC atau modal bekerja bersih ini tuh merupakan perhitungan untuk menghitung selisih antara aktiva lancar dan juga utang lancar. Di mana dengan rumus aktiva lancar dikurang utang lancar, yang aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Lalu diketahui bahwasanya kas itu sebesar 350 juta, piutang 600 juta dan juga persediaan 650 juta. Sedangkan dengan utang lancar itu diketahui 1.200 juta. 1,2 juta. Berapa? Se 1,2 seri, 1.200 juta gitu. 1,2 M dong. Oh iya lupa. Oh iya ya. Ya. Utang lancar diketahui sebesar 1,2 miliar. Sehingga NWC sama dengan 5 1,5 miliar dikurang 1,2 miliar dan hasil NWC itu sebesar 300 juta. Nah, hal ini itu
menunjukkan bahwa perusahaan membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya, tetapi masih terdapat kelebihan aktiva lancar sebesar 300 juta, yang dimana dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional lainnya. Tetapi jumlah NWC ini lebih kecil dibandingkan total kewajiban, sehingga kondisi likuiditas perusahaan tidak terlalu kuat. Lalu yang kedua terkait current ratio, yaitu atau rasio lancar, di mana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang menggunakan struktur aktivanya dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar, maka 1,5 miliar dibagi 1,2 miliar sama dengan 1,25. Nah, nilai current rasio ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,25 rupiah aktiva lancar. Pada standarnya, CR sendiri itu yang baik adalah 2:1, tapi pada PT Agro Jaya Sentosa ini masih kurang ideal karena kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu masih terbatas. Lalu yang terakhir quick ratio, yaitu perputaran kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar, maka 1,5 miliar dikurang 650 juta dibagi 1,2 miliar, sehingga didapatkan quick ratio itu sebesar 0,71. Nah, nilai 0,71 ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan nilai 0,71 rupiah aktiva yang benar-benar liquid atau kas dan jual piutang. Tetapi quick ratio itu minimal standarnya 1,1. Nah, PT Agro Jaya Sentosa juga masih memiliki masalah likuiditas karena aset cepat dicairkan, tetapi belum cukup menutupi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Nah, hal ini itu disebabkan oleh tingginya nilai persediaan dan juga piutang yang belum tertagih. Next. Baik, selanjutnya ada efisiensi dari modal kerja itu yang pertama harus meningkatkan efektivitas pengelolaan kas. Perusahaan perlu merencanakan arus kas masuk dan keluar dengan baik agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, memperbaiki pengelolaan piutang usaha perlu menerapkan kebijakan kredit yang lebih terstruktur, melakukan evaluasi terhadap kemampuan pembayaran pelanggan, serta meningkatkan proses penagihan agar pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengelola persediaan cara lebih efisien. Perusahaan dapat mengatur jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan produksi dan permintaan pasar, sehingga persediaan tetap terkendali dan biaya penyimpanannya dapat ditekan. Baik, selanjutnya adalah keputusan pengembangan berikutnya. Untuk keputusan yang pertama, perusahaan disarankan untuk memperbaiki kebijakan kredit. Keputusan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kemampuan pembayaran pelanggan, menetapkan batas waktu pembayaran yang jelas, dan menetapkan sistem pengingat atau insentif agar penagihan piutang lebih lancar. Untuk saran keputusan yang kedua yaitu optimalisasi pengendalian persediaan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan jumlah persediaan dengan permintaan pasar melalui perencanaan produksi yang lebih terukur, sehingga nantinya perputaran persediaan itu lebih cepat dan biaya penyimpanannya dapat ditekan. Lalu untuk yang terakhir, peningkatan perencanaan arus kas. Hal ini digunakan dengan cara menyusun proyeksi arus kas secara berkala untuk memastikan ketersediaan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisisnya itu pengelolaan modal di PT Agro Jaya Sentosa diketahui bahwa aktiva lancar perusahaannya terdiri dari kas sebesar 350 juta. Lalu piutang usahanya itu 500 juta dan persediaannya 650 juta. Sehingga sebagian besar modal kerjanya berada dalam bentuk persediaan dan piutang. Sementara jumlah kas relatifnya itu lebih kecil. Jadi kondisi ini membuat perusahaan cukup bergantung pada penagihan piutang dan penjualan persediaan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kewajiban jangka pendek.
Hasil hasil perhitungan rasio likuiditas menunjukkan net working capital atau NWC sebesar 300 juta rupiah, current rasionya 1,2 M, dan quick rasionya 0,71, yang menandakan bahwa kemampuan modal kerjanya itu masih positif. Jadi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pun belum utang yang tertagih. Jadi oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan modal kerja melalui pengelolaan kas yang lebih terencana, lalu perbaikan manajemen piutang, serta pengendalian persediaan agar nantinya likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan dapat menjadi lebih baik. Baik, mungkin sekiranya segitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.